Teman-teman, kali ini saya akan memberikan info atau kita bisa sebutnya itu kita ngulas lah ya. Ngulas dan membuktikan apakah aplikasi pinjaman online dari modal nasional itu memang benar-benar sesuai dengan yang mereka tawarkan di deskripsi yang ada di Play Store gitu ya. Jadi langsung aja tanpa banyak basa-basi, silahkan di subscribe dulu aja dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan info seputar pinjaman online. Karena di channel ini saya sering sekali berbagi soal pinjaman online supaya teman-teman bisa memilih dan memilah kalau teman-teman katakanlah butuh duit mendesak gitu ya, supaya bisa memilih mana yang bunganya paling kecil lah, yang terbaik lah pokoknya gitu ya, supaya tidak terlalu memberatkan gitu. Dan langsung aja di sini kali ini saya akan mereview aplikasi pinjaman online yang sudah resmi OJK, yaitu dari modal nasional teman-teman. Di sini kita langsung cek aja di deskripsi Play Store-nya seperti apa. Oke, saya langsung ambil poinnya saja teman-teman. Pertama di sini yang bisa kita dapatkan limitnya dari modal nasional adalah paling tidak 500.000 sampai 20 juta. Jadi yang paling kecil itu 500.000, yang paling tinggi 20 juta rupiah. Dan biaya layanan awal 0 alias nggak ada potongan admin di awal. Kemudian batas waktu atau yang biasa kita sebut dengan tenor itu mulai dari 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau di sini 90 sampai 120 hari. Ya setara 3-4 bulan tadi teman-teman ya. Kemudian di sini suku bunga pinjaman mereka mengatakan maksimum 21% per tahun di sini ya. Kita anggap 22% per tahun ya, karena ini 21,9%. Oke, 22% per tahun kita nanti tinggal bagi 365 hari, maka akan ketemu bunga per harinya berapa gitu ya. Sedangkan aturan dari OJK pinjaman online itu bunganya maksimal 0,3% per hari. Saya ulangi lagi, 0,3% per hari. Apabila melebihi dari itu berarti menyalahi aturan OJK ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada simulasi pinjamannya juga. Misalkan teman-teman pinjam 1 juta dengan tenor 120 hari, maka total yang harus dibayar adalah 1.072.000. Cukup kecil ya kalau kita baca deskripsinya gitu ya. Tapi kita akan buktikan, kebetulan saya sudah install aplikasinya dan sudah di ACC mendapatkan limit juga. Jadi kita akan sama-sama tahu apakah memang benar yang ditawarkan itu sedemikian rupa gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Nah ini dia teman-teman, saya sudah masuk di dalam aplikasi. Di sini saya mendapatkan limit 3 juta rupiah. Wow. Oke, untuk poin pertama, limitnya mereka tadi mengatakan mulai dari 500.000 sampai 20 juta. Dan saya mendapatkan limit 3 juta. Artinya untuk poin pertama sudah sesuai apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka katakan gitu ya. Selanjutnya untuk tenor di sini saya dapat 14 hari teman-teman. Nah, ini yang tidak sesuai ya. Mereka tadi mengatakan mulai dari 90 hari sampai 120 hari. Nah kalau itu ya memang worth it aja ya kalau 91 hari. Sedangkan ini saya cuma mendapatkan 14 hari. Ini gimana nggak terseok-seok nantinya gitu ya. Nah untuk poin kedua ini nggak sesuai karena di sini terlalu meleset. Saya cuma dapat tenor 14 hari bukan 91 hari ya teman-teman. Selanjutnya kita cek dapatkan kuota. Nah tapi ada tapinya nih teman-teman ya. Memang di awal tadi kita mendapatkan limit 3 juta. Itu hanya tampilan awal saja ternyata. Ketika saya coba klik pengajuan, ternyata di sini saya hanya bisa meminjam hingga maksimal itu 800.000 teman-teman. Dan pinjaman yang paling kecil yang bisa saya ambil adalah 500.000 rupiah. Untuk tenornya tetap ya, nggak ada perubahan. Cuma 14 hari. Nah, jadi ketika misalkan saya pinjam sekarang, saya rekam video ini tanggal 20 Oktober ya. Dan 14 hari kemudian saya harus bayar sejumlah 833.000 rupiah. Jadi setelah saya hitung-hitung 800.000 ke 833.000 rupiah, itu naiknya sekitar 4% lebih teman-teman ya. Nah itu bunga keseluruhan ya, sedangkan ini tenornya 14 hari. Nah sekarang kita tinggal bagi saja gitu ya. Oke teman-teman, coba kita cek ya. Ya di awal tadi saya sempat mengatakan aturan OJK itu 0,3% per hari. Sedangkan saya tadi tenornya 14 hari ya. Bunganya ketemu 4% lebih. Ya kita anggap 4% gitu teman-teman ya. Sekarang kita tinggal bagi 14 teman-teman.
bunganya ketemu 0,28%, hampir 0,3% per hari ya. Ya berarti ini hampir mentok dari aturan OJK teman-teman ya. Mentang-mentang OJK ngasih aturan 0,3% per hari, mereka mengambil bunga yang menurut saya cukup tinggi, 0,28% per hari, hampir 0,3% per hari. Kenapa nggak ngambil bunga 0,1%? Ya mungkin nanti rugi gitu teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke aplikasinya. So jadi di sini kita bisa lihat ya kesimpulannya seperti apa. Untuk limit ternyata di awal dan ketika mau minjam seperti ini beda. Tapi untuk kesesuaian dengan yang ada di Play Store itu ya sesuai lah teman-teman ya, karena di sini saya bisa pinjam mulai dari 500.000 sampai 800.000, karena mereka mengatakan tadi pinjaman paling kecilnya 500.000 rupiah. Berarti masih sesuai untuk poin pertama. Kemudian untuk poin kedua itu gak sesuai, tenornya terlalu meleset jauh. Di sini cuma 14 hari. Ini kalau gajiannya 1 bulan sekali, apa mereka yang pinjam ini gak terseok-seok ya kan ya. Kemudian yang ketiga untuk bunga ini udah sesuai lah teman-teman ya. Maksudnya sesuai dengan aturan OJK, masih di bawah aturannya gitu. Kalau untuk di deskripsi Play Store tadi menurut saya nggak sesuai teman-teman ya. Karena mereka tadi nulisnya pinjam 1 juta tenor 120 hari, bayarnya 1.072.000 gitu. Sedangkan di sini tenor 14 hari saja udah kena bunga 0,28% per hari. Atau kalau ditotalkan bunga keseluruhan itu 4% ya. Menurut saya bunganya tidak sesuai dengan yang ada di deskripsi Play Store. Tapi kalau masih masih mematuhi aturan OJK, masih mematuhi teman-teman. Paham sampai sini ya? Cuma nggak sesuai di Play Store, tapi masih mematuhi aturan OJK untuk bunganya gitu. Nah, jadi sampai sini teman-teman udah tahu ya seperti apa daleman aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK, salah satunya dari Modal Nasional ini. Jadi kalau teman-teman mau coba aplikasi Modal Nasional, sekarang udah tahu seperti apa sistemnya. Kalau mau pinjam silahkan dipertimbangkan kembali. Kalau dirasa nggak cocok silahkan cari yang lain aja teman-teman ya. Karena di sini saya hanya ngasih review dan mengulas apa yang ada gitu, apa yang saya lihat ya, kenyataannya seperti ini gitu ya, nggak dibuat-buat gitu teman-teman. Oke, mungkin segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka video seperti ini. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.